Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriya Nuraini dari kelas KP 4D dengan NIM 111905100100174. Pertama-tama marilah kita ucap syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Selawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua yang ada di bumi sebagai lapangan untuk mencari rezeki atau kehidupan. Oleh karena itu, bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menganjurkan manusia agar bersikap disiplin dan menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Apabila seseorang ingin mengalami kesuksesan dalam hidupannya, salah satu model utama adalah memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam risalah yang mengandung pedoman hidup yang lengkap dan lurus, terdapat pula etos kerja, berupa pedoman dan tuntutan dalam bekerja supaya karyanya sukses dan berkah. Etos kerja yang datang dari Allah, pencipta dan penguasa alam raya, inilah yang paling tepat dan yang hak. Karena tidak lagi keterampilan dan pengaturan dari makhluk manapun yang mampu menandinginya. Dalam ceramah agama ilmiah ini akan dibahas mengenai etos kerja dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai etos kerja. Etos kerja bagi seorang muslim akan berbeda dengan orang yang berbeda agama, seperti yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah, Al-Jumu'ah, Al-Mulk, dan lain sebagainya. Etos bekerja berasal dari kata Yunani, dapat mempunyai arti sebagai sesuatu yang diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai bekerja. Dan dari kata inilah lahirlah apa yang disebut dengan etik, yaitu pedoman atau moral dan berlaku, atau dikenal pula etiket yang artinya bersopan santun. Islam juga memadukan segala nilai material dan spiritual ke dalam satu keseimbangan menyeluruh agar memudahkan manusia menjalani kehidupan yang telah ditentukan oleh rahmat dan kasih sayang Allah di akhirat nanti. Makna bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset, fikir, dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti diri sebagai hambanya Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau khairu ummah, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya. Etos kerja memiliki beberapa kajian dari Al-Quran, yaitu dari Al-Mujadilah ayat 58 berkata, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Mujadilah ayat 58. Orang-orang tidak mau memberikan tempat kepada mereka sehingga banyak yang berdiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka, orang-orang yang duduk itu, untuk berdiri dan memberikan tempat duduknya. Namun mereka merasa tersinggung. Ayat ini turun sebagai perintah kepada kaum mukmin untuk menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kesempatan duduk kepada sesama mukmin. Selanjutnya seperti dari Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 68, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak supaya kamu beruntung." Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila muazin telah berazan di hadapan imam dan imam pun telah berada di atas mimbar pada hari Jumat untuk khutbah Jumat, maka tinggalkanlah segala pekerjaanmu dan pergilah untuk mendengarkan khutbah imam, dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Selanjutnya yaitu dari Quran Surat Al-Mulk ayat 67, "Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa-siksa neraka yang menyala-nyala." Bintang-bintang yang bersinar di angkasa ini memberikan cahaya kepada orang-orang yang berbakti dan orang-orang yang berbuat maksiat.
Masing-masing mereka mempergunakan sinar bintang-bintang itu menurut keadaan yang layak bagi mereka. Orang-orang yang durhaka kepada Allah mempergunakan limpahan bintang-bintang itu untuk jalan, memenuhi hawa nafsu, dan mereka lah yang akan dibenam di dalam neraka. Dan terakhir dari Quran surat An-Naba ayat 78, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Penafsiran ayat tersebut adalah, dan kami jadikan siang hari sebagai masa untuk mencari upaya penghidupan, karena segala aktivitas dan kesibukan manusia dilakukan pada siang hari, baik yang menyangkut kebutuhan hidup mereka maupun dalam hal mencari upaya penghidupan. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya ucapkan dan sampaikan, semoga menjadi amal ibadah dan doa, serta apa yang saya ucapkan bila banyak kekurangannya, saya memohon maaf kepada semua. Terakhir saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.